Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Base semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT Base Instrument Indonesia. Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu produk untuk earth tester dari Kyoritsu, di mana untuk earth tester yang akan kita bahas kali ini, dia sudah dilengkapi dengan resistivity, jadi kita juga bisa mengukur kekuatan hantaran dari tanah itu sendiri. Untuk unitnya ini sendiri tipenya KEW 4106, di mana untuk bentuknya seperti ini. Untuk unit ini sudah sampai untuk pembacaannya, untuk earth resistannya sampai dengan 200 kilo ohm, dan untuk range-nya dia ada dia mulai dari 2, 20, terus 200 dan di 2000, setelah itu langsung ke 20 kilo ohm dan di 200 kilo ohm. Untuk kardusnya seperti ini, packagingnya masih sama dengan Kyoritsu yang lain, dimana dia untuk tampilan depan belakang merupakan gambar 2 dimensi dari unitnya itu sendiri. Untuk di atasnya seperti ini, dimana di sini ada print 2 dimensinya, dan di pojokan sini ada untuk serial numbernya. Nah, untuk di dalamnya kita langsung dapat tas seperti ini. Nah, untuk tasnya ini untuk mempermudah kita apabila membawa ke lapangan. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk membawa untuk beli tempat lagi untuk menaruh alatnya ini. Nah, untuk kelengkapannya ini semua sudah ada di dalam. Jadi kita tinggal buka seperti ini. Di dalamnya nanti kita dapat pasaknya, ini kita dapat 4, beda dari seri 4105 atau seri 4102, dimana untuk 4105 atau 4102 kita hanya dapat 2. Kalau di sini kita dapat 4, karena untuk pengukuran resistivity nanti kita pasti membutuhkan 4 rod ini untuk ditancapkan di lapangan. Kita juga dapat kabelnya sebanyak 4 unit seperti ini, dimana untuk warnanya ada hitam, hijau, merah, dan kuning. Kita juga dapat untuk kabel untuk mengukur grounding yang hanya 2 wire. Untuk kabelnya kita dapat seperti ini, dimana untuk grounding ini biasanya kita pakai untuk pengukuran di trafo. Terus kita juga dapat optical to USB, jadi nanti untuk komunikasi ke PC atau softwarenya kita menggunakan optical seperti ini, dan ini nanti kita langsung connect ke PC-nya. Untuk kelengkapan lainnya kita dapat strap untuk unitnya, terus installation guide, manual book, sertifikat conformity, dan sertifikat kalibrasi ada di belakangnya, jadi satu seperti ini. Dan di sini kita dapat softwarenya QReport. Nanti kalau misalkan CD-nya ini hilang, Bapak atau Sobat Base semua bisa download di websitenya Kyoritsu, tinggal masuk ke seri KEW 4106. Nah, di situ nanti tinggal dipilih untuk softwarenya dan tinggal pilih untuk yang kompatibel dengan device yang Bapak gunakan. Untuk unitnya dia seperti ini, jadi dia sudah ada cover depannya, dan untuk di belakangnya ini hanya untuk tempat baterainya. Nah, untuk di partisi tasnya seperti ini, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi kita nggak usah nggak khawatir untuk numpuk di dalam boxnya nanti. Oke, kita langsung lanjut ke alatnya. Untuk alatnya, pembukaannya seperti ini, jadi kita tinggal tekan depannya sini, terus ditarik ke atas. Nah,
Untuk tempat covernya ini selain biar tidak hilang, kita bisa masukkan atau slide ke belakangnya sini seperti ini. Jadi untuk covernya ini biar nggak kececer di mana-mana, tinggal masukkan ke belakangnya. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada untuk selector switch pemilihan range-nya, terus di sini ada tombol untuk start stop-nya atau start stop pengetesan. Di atasnya sini ada enter dan save, terus di sebelahnya ada escape, terus di sini ada menu, di sini ada untuk backlight-nya, dan di sini ada kursor untuk pemindahan menu ke kanan atau ke kiri. Dan untuk di atasnya sini, di sini ada untuk optical adapternya, di mana dia nanti untuk slot yang ini untuk komunikasi ke dalam PC. Jadi nanti kita bisa melihat hasil pengukurannya nanti ke dalam PC. Nah, di sebelahnya ini sudah ada port untuk kabel-kabelnya, di mana ada untuk port groundingnya atau untuk port earth yang mau diukur. Terus di sini ada port ES, ada S, dan di sini ada untuk port H-nya. Di mana untuk port S ini nanti dengan ground yang berwarna hijau, ini nanti ada tegangan di 230 sampai 250-an. Jadi nanti kalau misalkan sedang melakukan pengetesan, jangan sampai di port kuning ini dipegang kabelnya. Oke, saya coba dulu untuk pemasangan baterainya supaya kita bisa tes untuk alatnya ini sendiri. Nah, untuk tempat baterainya ada di sini, dimana kita untuk penggantian baterainya tinggal membuka dua baut ini yang ada di belakangnya. Untuk menghidupkannya, kita tinggal putar selektornya yang ada di sini ke range mana yang mau kita pakai. Terus setelah ini kita masuk ke dalam menunya, kita pilih ke konfigurasi setting. Nah, ini untuk masuk ke konfigurasi setting, kita tinggal tekan enter yang ada di sini. Nah, kita terus di sini kita pilih mana yang mau kita pakai. Di mana di sini ada keterangan untuk wire-nya. Nah, wire ini adalah wiring yang mau kita pakai. Nah, di sini untuk wire ini, untuk wire-nya ini ada 1, 2, 3, 4 pilihan. Di mana ada untuk 2 wire. Kalau 2 wire kita menggunakan kabel yang ini. Terus di sini ada lagi keterangan 3 wire. 3 wire ini biasanya kita untuk mengukur resistansi atau nilai dari suatu arde atau grounding atau road. Nah, di sebelahnya lagi kita ada 4 wire. 4 wire yang di sini masih sama, dia untuk pengukuran grounding atau nilai tahanan dari arde. Terus yang di sebelahnya lagi ini ada simbol resistivity. Nah, kalau untuk resistivity ini nanti kita untuk pengukuran resistivity dari tanah. Ini biasanya kalau kita menggunakan resistivity, biasanya kita gunakan untuk penentuan titik grounding, di mana nanti kita tahu nilai kekuatan hantaran dari tanahnya. Setelah itu kita membuat kalkulasinya untuk desain dari grounding yang mau kita pakai, terus penempatannya nanti ardenya berapa dan kedalaman berapa. Kita bisa mengukur setelah kita tahu nilai kekuatan hantaran tanahnya atau nilai resistivity dari tanahnya itu tersendiri. Nah,
Jika di sini sudah kita pilih wiring mana yang mau kita pakai, nah, untuk pemilihannya kita tinggal menggunakan kursor yang ada di sini untuk geser kanan atau kirinya. Nah, misalkan kalau kita menggunakan 3 wire, oh iya, di sini ada 3 wire dan 4 wire, di mana untuk sama-sama dia digunakan untuk pengukuran resistansi tanah. Nah, untuk perbedaannya 3 wire dan 4 wire ini untuk keakurasiannya, jadi dia lebih akurat, di mana di sini untuk 4 wire dia ada sense-nya. Jadi untuk pengukurannya jauh lebih akurat daripada menggunakan 3 wire. Kalau misalkan Bapak kurang paham menggunakan 4 wire, menggunakan 3 wire saja nggak masalah. Tapi kalau masih ragu dengan pengukuran 3 wire-nya, Bapak bisa menggunakan 4 wire-nya di sini. Setelah itu untuk memilihnya kita tinggal tekan enter di sini. Nah, terus di bawahnya sini ada keterangan site. Nah, site ini digunakan untuk pengelompokan memorinya nanti. Misalkan Bapak mengukur di lokasi sini, tapi Bapak mau mengalamatkan dia di set 0 atau set 1. Nah, itu Bapak tinggal tekan di sini enter di set ini. Nah, kita tinggal setting set numbernya. Nah, nanti ini set ini akan muncul keterangan di atasnya sini. Di display tampilan awalnya di sini ada setnya, set berapa, dan di sini ada memorinya. Nanti ada mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 100. Bisa juga sampai dengan nomor 999 atau 999 data. Terus di bawahnya sini ada keterangan date dan time. Nah, untuk date dan time ini hanya untuk setting waktu dan tanggalnya saja. Nah, setelah itu kalau ini misalkan kalau sudah akurat tidak usah dirubah. Terus di sini ada keterangan frekuensi. Nah, untuk frekuensinya ini nanti merupakan frekuensi outputan dari unitnya ini atau frekuensi yang dibutuhkan untuk memancarkan supaya nanti dia dapat nilai resistivity tanahnya. Ini kita setting di auto saja karena kita juga kalau setting manual bisa jadi dapat bisa jadi enggak untuk hasilnya nanti. Nah, di bawahnya ini ada keterangan LH. LH ini merupakan panjang atau luas area yang mau kita ukur ketahanan resistivity-nya. Nah, kalau kita tekan enter, di sini ada satuannya. Di sini untuk length-nya di atasnya ini ada length simbol resistivity. Nah, ini menunjukkan bahwa dia hanya untuk menunjukkan luas area atau berapa panjang yang mau diukur nilai resistivity-nya. Nah, ini kita bisa mulai dari 1 meter sampai dengan maksimum di 20 meter. Kita bisa setting di sini. Untuk settingnya kita tinggal tekan enter. Kita bisa naikkan atau turunkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal escape. Nah, untuk konfigurasi settingnya di sini hanya sampai situ aja. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan utamanya. Di sini untuk tampilan utamanya karena kita tadi milih untuk tampilan di atasnya sini merupakan penomoran memorinya. Terus di sebelahnya sini ada keterangan site dan di sebelahnya lagi di sini ada tanggal dan di sebelahnya lagi ini untuk keterangan waktunya. Terus di bawahnya sini ada untuk keterangan wiring yang kita pakai. Terus di sini merupakan frekuensi yang kita pakai, di mana kita tadi pilihnya auto. Di sini untuk nilainya tadi, untuk yang utamanya di sini merupakan nilai resistansi grounding atau arde yang kita ukur. Terus di sebelahnya di sini ada RK, di mana RK ini merupakan nilai resistansi dari wiring yang kita gunakan atau nilai resistansi kabelnya. Dan untuk RH dan RS ini merupakan nilai
resistansi dari nilai resistansi tambahannya atau yang ada di kabel merah dan kabel kuningnya nanti. RH dan RS ini merupakan nilai resistansi yang ada di H sini, port H, dan RS-nya nanti merupakan nilai resistansi yang ada di port S-nya di sini. Nah, untuk FST-nya ini merupakan nilai frekuensinya, dan untuk VST-nya ini merupakan nilai tegangan yang dikeluarkan oleh unitnya ini. Nah, beda halnya kalau misalkan kita menggunakan menu kita masuk lagi ke config. Di sini saya config lagi. Kalau kita menggunakan resistivity di sini, dia minta ininya. Nanti untuk setnya masih kita samakan. Untuk LH-nya nggak kita rubah, di mana LH merupakan LH merupakan luas dari length atau luas area yang mau kita ukur resistivity-nya. Kita masuk lagi ke menu utama, ke tampilan utamanya. Nah, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Di sini ada simbol resistivity dan ada sama dengannya. Di sini akan keluar nilainya dalam satuan ohm per meter. Nah, untuk di bawahnya di sini ada keterangan RG, di mana RG itu merupakan sama dengan nilai RE di pengukuran resistansi tanah tadi. Nah, jadi RG ini merupakan nilai resistansi tanah. Terus di sini masih sama, cuman tambahannya ada tambahan RG-nya. Terus di bawahnya sini ada length-nya. Terus di sini ada nilai resistansi di H dan di S-nya. Di sini untuk length, terus di atasnya ada frekuensi dan ada untuk VST-nya atau voltage-nya. Nah, untuk penggunaannya di sini untuk memori penyimpanannya kita tinggal tekan di sini tombol enter ini. Di sini ada keterangan di pojokannya save. Nah, kalau kita save kita tinggal tekan enter lagi. Nah, sudah tersimpan. Nah, untuk melihatnya nanti kita tinggal masuk ke dalam menu lagi. Setelah itu kita pilih review data. Nah, ini data nomor 1 set 00 merupakan data yang tadi kita simpan. Nah, ini untuk melihatnya Bapak bisa menggunakan alat ini atau bisa menggunakan komputer yang sudah diinstal menggunakan softwarenya dia. Oke, untuk penggunaannya cukup sekian. Nah, untuk pengetesannya sebenarnya di sini kita tinggal tekan tombol tes di sini. Tapi sebenarnya kalau ini sama aja. Nah, untuk wiringnya nanti kalau bapak-bapak di lapangan misalkan bingung, di sini kita sudah ada keterangan wiringnya, di mana untuk wiring resistansi untuk 2 wire dia hanya untuk di grounding seperti ini atau RX dan RE-nya saja. Nah, kalau untuk 3 wire ini nanti menggunakan port warna hijau, terus kuning dan merahnya. Nah, untuk kabel merahnya ini nanti bisa ditarik ke 15 meter atau berarti kalau kita menggunakan ini 10 meter atau di 20 meter. Nah, soalnya minimal jaraknya dari port hijau ke ini misalkan port hijaunya, terus di sini kita menempatkan yang kuning. Nah, ini jaraknya dari yang mau kita ukur ini ke port kuning ini minimal 5 meter sampai dengan 10 meter. Nah, nanti untuk yang di kuning sampai dengan oke, saya coba saya ini kan samakan saja biar enak warnanya di sini. Nah, untuk hijau ini nanti untuk diletakkan ke arde yang mau kita ukur. Terus di tengah di sini ada port kuning. Nah, untuk port kuningnya ini nanti jaraknya dia minimal 5 meter atau sampai dengan 10 meter dari port yang akan kita ukur nilai groundingnya. Terus dari port kuning ini ke port merah ini minimal 5 sampai dengan 10 meter. Dan ini ketiganya harus segaris lurus atau sejajar. Nah,
apabila kita menggunakan 4 wire untuk pengukuran grounding, jadi nanti untuk yang hitamnya ini kita jadikan satu ke yang hijau. Beda halnya dengan nanti apabila kita menggunakan pengukuran resistivity. Nah, kalau ini biasanya ardenya sudah ditempatkan untuk pengukuran grounding seperti ini. Jadi sudah ada rod yang mau kita ukur, kita tinggal pasangkan saja, tinggal tes saja nilai resistansi tanahnya. Tapi beda halnya dengan apabila kita mengukur resistivity. Kalau resistivity nanti keempat kabel ini kita pakai semua. Dan pasaknya keempat-empatnya kita pakai. Nah, di sini urutannya nanti hijau, hitam, kuning, dan merah seperti ini. Nah, untuk apabila nanti di lapangan lupa, di covernya ini sudah ada keterangan semua untuk wiringnya. Bapak tinggal mencontoh yang ada di sini saja. Nah, untuk untuk pengetesannya nanti seperti ini. Terus untuk resistivity, nah untuk jaraknya masih sama, minimal 5 meter sampai dengan 10 meter masing-masing jaraknya. Dari port hijau ke hitam 5 meter, hitam ke kuning 5 meter, dari kuning ke merah 5 meter. Mungkin untuk penggunaannya di situ saja, langsung saja kita coba downloading datanya atau komunikasi menggunakan PC. Untuk install aplikasinya kita tinggal buka setupnya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal tunggu untuk proses installnya. Di sini kita tinggal next saja. Nah, di sini kita accept dulu. Kita tekan next lagi, terus next. Nah, ini kita tinggal tekan install. Oke. Finish. Nah, selain aplikasi ini, kita harus install juga untuk serial USB-nya. Seperti ini, kita tinggal double klik. Setelah itu dia akan extracting sendiri. Nah, kita tinggal tekan finish. Nah, untuk lihat ininya, aplikasinya namanya QReport di sini. Kita tinggal double klik untuk membukanya. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Untuk koneksinya kita harus menggunakan USB yang ada di sini. Nah, ini untuk optikalnya nanti kita pasang di unitnya ini yang ada di sini. Kita tinggal buka dulu USB-nya. Nah, yang kecil ini dia ke sini sesuai dengan portnya dia. Terus kita pasang untuk optikalnya. Ini nggak khawatir kebalik ya, karena dia posisi bentuk konektornya ini tidak bulat, dimana di sini ada yang datarnya. Jadi nggak mungkin kebalik nanti untuk atas bawahnya atau kanan kirinya. Nah, setelah ini apabila kita mau konekkan, kita harus hidupkan dulu unitnya ke range mana aja yang mau kita gunakan. Setelah itu kita konekkan ke USB dari komputer yang mau kita pakai. Nah, untuk melihat komunikasinya, kita kalau apabila terjadi kayak gini, dia tidak muncul, kita close dulu aplikasinya, kita buka lagi. Nah, kita masuk ke task manager, ke device manager. Nah, kita lihat untuk nah, ini unitnya sudah masuk 8212 USB.
Nah, file, communication, download. Nah, kita tinggal download seperti ini. Kita oke kan. Nah, tadi datanya cuma hanya satu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, dimana di sini ada untuk keterangan Q reportnya, modelnya, terus di bawahnya ini ada tanggalnya. Nah, di sini nanti ada keterangan untuk datanya. Nah, untuk datanya ini sebenarnya kita bisa sampai dengan 900. Nah, tapi di sini hanya maksimum di 800, tapi sebenarnya dia sampai dengan 900 data. Nah, jadi misalkan Bapak mau menyimpan dalam satu set itu ada beberapa data, nanti tinggal setting sendiri setnya set berapa. Nah, datanya mulai dari data nomor 1 sampai dengan 999 data ini. Nah, ini di sininya untuk set numbernya, terus di sebelahnya ada date, tanggalnya dan waktunya, terus di sini ada parameternya. Nah, ini untuk nilai parameter ini berkaitan dengan settingan kita, di mana wiringnya, terus di sini ada keterangan untuk frekuensinya tadi, terus di bawahnya sini ada panjangnya berapa. Nah, apabila kita mau menyimpan datanya atau mau disimpan ke dalam Excel, kita tinggal tekan download di sini. Tinggal tekan file. Nah, di sini ada, apabila kita mau menyimpan ke Excel-nya, kita tinggal save as. Nah, di sini kita ada pilihan Q report atau CSV. Kalau kita mau menyimpan ke dalam CSV-nya, kita tinggal namain di CSV. Di sini misalkan kita namakan saja testing. Nah, kita tinggal save. Nah, nanti untuk filenya seperti ini di testing CSV-nya. Nah, nanti untuk tampilannya seperti ini. Di mana di sini ada untuk keterangan modelnya, ada tanggalnya, operatornya, terus di bawahnya sini ada datanya, tempatnya di mana, place-nya, terus data nomor 1, 00 ini setnya, terus di sini tanggal dan waktunya, di sini untuk nilainya, di sini untuk range yang kita pilih. Nah, untuk untuk wiringnya di sini ada resistivity-nya. Nah, di sini untuk frekuensinya kita tadi menggunakan auto. Ini untuk keterangan panjangnya berapa. Nah, ini untuk nilai resistivity-nya. Ini untuk nilai resistansi dari groundingnya. Nah, ini untuk resistansi nilai H, dan ini untuk nilai resistansi RS-nya. Nah, untuk yang laporan di Excel-nya seperti ini. Berbeda dengan yang di aplikasi tadi. Kalau di aplikasi dia lebih bagus datanya. Bapak bisa langsung di sini di print, atau kalau kita print nanti tampilannya sama persis seperti yang di aplikasi. Di sini kita juga bisa setting untuk all data clear. Nanti untuk all data clear-nya ini kita bisa menghapus keseluruhan data yang ada di dalam alatnya ini. Cukup sekian untuk cara penggunaan alat QRICU 4106. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa menghubungi kami melalui WA berikut, atau mungkin apabila ada kebutuhan untuk pembelian unit baru, bisa membuka website kami yang ada di sini, atau bisa email ke email kami yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.